Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bersyukur kita kehadrat Tuhan karena dengan nikmat kepintaran dan kemajuan teknologi kita masih bisa menyampaikan dan berbagi ilmu walaupun dalam keadaan serba terbatasi dikarenakan pandemi COVID-19. Baik, yang saya hormati, dosen mata kuliah Perkembangan Individu, Bapak Sigit Haryadi SPD MPD, anggota kelompok 8 yang telah bekerja sama dalam berdiskusi, serta teman-teman seperjuangan yang lain. Di sini, saya Siti Wahyu sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok saya, kelompok 8, izin membuka presentasi kelompok kami yang bertajuk Stres pada Saat Awal Remaja SD SMP. Sebelum kami memulakan materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 4 orang, yaitu diri saya sendiri, Siti Wahyu Nurcayanisi dengan nomor NIM 130142142, seterusnya Cecilia Nada Bahtera dengan nomor NIM 130142144, seterusnya Muhammad Hilmi Rozandi dengan nomor NIM 130142154, dan yang terakhir Rimba Sadina Firdaus dengan nomor NIM 130142161. Baik, tanpa mengulur banyak waktu, kita akan membahas materi yang pertama tentang definisi stres. Apa itu stres yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau bersemangat yang berlebihan. Dan secara umum bisa kita pahami bahwa stres adalah suatu keadaan atau tekanan yang menindas pada individu, baik dari segi jasmani maupun dari segi rohani. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu gejala stres yang akan disampaikan. Gejala stres dan faktor penyebab terjadinya stres yang akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Muhammad Hilmi Rozandi. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Siti Wahyu. Langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama yaitu ada gejala stres. Gejala stres yang pertama yaitu adalah gejala emosi. Yang misalnya yaitu mudah gusar, frustasi, suasana hati yang mudah berubah atau moody, sulit untuk menenangkan pikiran, rendah diri, serta merasa kesepian, tidak berguna, bingung dan hilang kendali, hingga tampak bingung, menghindari orang lain, dan depresi. Yang kedua yaitu ada gejala fisik seperti lemas, pusing, migrain, sakit kepala tegang, gangguan pencernaan, nyeri otot, jantung berdebar, sering batuk, pilek, gangguan tidur, hasrat seksual menurun, tubuh bergetar, telinga berdengung, kaki tangan terasa dingin dan berkeringat, atau mulut kering dan susah menelan. Stres pada wanita juga dapat menimbulkan keluhan atau gangguan menstruasi. Yang ketiga yaitu ada gejala kognitif. Contohnya yaitu sering lupa, sulit memusatkan perhatian, pesimis, memiliki pandangan negatif, dan membuat keputusan yang tidak baik. Selanjutnya yaitu ada gejala perilaku, misalnya tidak mau makan atau justru makan berlebihan, menghindari tanggung jawab, serta menunjukkan sikap gugup seperti menggigit kuku atau berjalan bolak-balik, merokok, hingga mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab stres. Ada 5 faktor penyebab stres. Yang pertama yaitu masalah sosial, yang kedua memiliki masalah dengan teman, yang ketiga tekanan akademik, yang keempat peristiwa traumatis, yang kelima menderita suatu penyakit yang berat atau sulit disembuhkan. Baik, selebihnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Hilmi Rozandi atas penjelasannya. Seterusnya kita akan masuk ke materi dampak dari stres dan pemaparan data stres panjang pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Rimba Sadina Firdaus. Padanya, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan dampak stres. Dampak stres pada fisik. Yang pertama, merasa lelah. Jadi kita sering merasa lelah di saat sedang mengalami stres. Yang kedua, mengalami kesulitan tidur atau biasa disebut dengan insomnia. Jadi dalam stres kita akan kesulitan tidur karena berpikir
yang lebih-lebih. Yang ketiga sakit kepala, keempat porsi makan tidak teratur, yang kelima sakit perut, dan selanjutnya sakit dan nyeri di leher atau di bahu. Selanjutnya dampak stres pada perasaan. Efek stres pada perasaan. Efek stres pada perasaan yang pertama ada perasaan sedih, cemas, khawatir. Yang maaf tadi ada kendala sinyal. Saya ulangi, dampak stres yang berefek pada perasaan. Yang pertama perasaan sedih, cemas, dan khawatir. Yang kedua mudah kehilangan rasa sabar atau gampang marah. Yang ketiga sulit untuk berkonsentrasi. Data remaja dan orang tua stres. Persentase tingkat stres pada anak dan orang tua akibat lockdown selama pandemi COVID-19 ini selama 1-19 minggu terus naik dan cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dan pemaparan data dari Saudara Rimba Sadina Firdaus. Seterusnya kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu langkah pencegahan stres sekaligus kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Sasilia Nada Bahtera. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Saudari Ayu. Pencegahan stres. Pencegahan yang dapat dilakukan paling utama berasal dari keluarga dan lingkungan sekitar. Dari lingkup keluarga harus peduli dan terbuka agar tahu apa yang dialami anak pada usia pra-remaja, entah itu masalah di sekolahan, di tempat bimbel, atau di lingkungan sekitar. Sebagai seorang konselor, yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan itu semua adalah dengan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada orang tua siswa dengan cara mengadakan sosialisasi di lingkungan yang dihadiri oleh orang tua dan siswa itu sendiri agar bisa saling terbuka dan mengurangi resiko stres. Kesimpulannya, stres itu sulit untuk dihindari. Jadi hal yang terpenting adalah cara mengatasi stres, karena apabila stres terjadi secara berkepanjangan dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan membutuhkan bantuan psikolog atau psikiater. Orang tua diharapkan lebih memperhatikan anaknya karena orang tua memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak. Baik, terima kasih. Terima kasih Saudari Sasilia Nada Bahtera atas penyampaiannya. Demikian berakhirlah materi presentasi dari kelompok 8 yang bertajuk stres pada saat remaja awal SD SMP. Kurang dan lebih dari kami mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Saya sebagai moderator kelompok 8 izin menutup presentasi dengan lafaz alhamdulillah dan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.